Bisa dimulai ya, Kak? Bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erika Yolanda Friselia, mahasiswa program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, saya di sini sebagai pewawancara dari podcast kewirausahaan yang pertama kali ini. Podcast kewirausahaan merupakan salah satu program kerja dari bidang 4 Himavi Neutron 2021, yang mana saat ini mengangkat tema Bincang Bisnis Vektor Art. Nah, narasumber kita kali ini merupakan sosok yang sangat luar biasa di bidangnya, yaitu ada Kak Amanda Eka Linda Ningrum. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Kak. Nah, teman-teman, Kak Amanda ini merupakan mahasiswa program studi pendidikan fisika juga loh. Namun, Kak Amanda ini angkatan atau tahun 2017. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita sapa Kak Amanda lebih dekat lagi. Halo Kak, Udah deh. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ode. Kamu gimana kamu? Alhamdulillah baik juga Kak. Alhamdulillah. Untuk Kak Amanda ini asalnya dari mana ya Kak, kalau boleh tahu? Aku asalnya dari Tulungagung. Tahu kan ya Tulungagung? Tahu, tapi belum pernah ke sana. Ya udah kapan-kapan main ke sini dah. Iya, boleh Kak, boleh. Kakak juga boleh main ke Banyuwangi juga Kak. Oh, kamu asli Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. Oh, Paling tinggi. Banyuwangi mana, Dek? Banyuwangi Singojuru Kak. Oh, Singojuru. Iya, Iya, iya. iya. Oh iya Kak, saya dengar-dengar nih katanya Kakak mempunyai bisnis vektor art atau vektor wajah ya Kak? Iya, benar sekali. Aku punya bisnis kayak gitu. Boleh dong Kak jelasin sedikit mengenai apa sih vektor art atau vektor wajah itu? Mungkin kan teman-teman yang melihat podcast ini belum mengetahui secara detail, secara lengkap apa apa sih vektor art itu. Silahkan Oke, Kak. jadi vektor art itu kan kayak seperti ilustrasi wajah, itu yang berbasis digital atau kayak jadi menggambarnya itu pakai aplikasi yang di software aplikasi itu bisa di handphone, bisa di laptop gitu. Jadi biasanya aku tuh bikin vektor wajah itu lewat aplikasi CorelDRAW. Kalau nggak gitu AI atau Adobe Illustrator. Kalau nggak gitu juga aku punya aplikasi lain itu Clip Paint Studio. Nah, jadi vector art itu biasanya aku tuh pakai wajah orang kan ya. Wajah Iya. orang itu tak gambar lagi, tak gambar ulang. Jadi kayak kesannya itu kayak apa ya? Ngeblend gitu loh. Jadi digambar lewat CorelDRAW, terus digambar ulang, diwarnai ulang, di recreate gitu kayak gitu. Jadi seperti itu. Gambaran bisnisku. Cuma Iya. mungkin yang lihat ini mungkin mikirnya tuh kayak vector art itu kayak cuma produknya itu cuma file ataupun soft file gitu. Tapi kalau aku enggak kayak gitu. Cuma awalnya emang dulu itu bisnisku tuh emang kayak gitu, kayak kalau orang mau pesan terus aku kirim produknya itu cuma aku kirimin file gitu kan. Nah, sekarang itu aku tak kemas dari produknya itu aku kemas, aku cetak, terus aku taruh di bingkai kayak frame gitu. Terus aku kemas lagi, dikasih perintilan-perintilan kayak Polaroid, photo strip, terus greeting card, ataupun pokoknya perintilan-perintilan yang kecil-kecil lucu-lucu gitu. Iya. Nah, nanti aku kemas jadi kayak semacam gift box gitu, kayak hampers gitu. Iya. Seperti itu. Oke. Terus selanjutnya Kak. Oke. Kakak memulai bisnisnya ini sejak kapan Kak?
Kalau diingat-ingat sih ya, mulai kapan ya? Mulai tahun 2018 kayaknya. Nah, sebenarnya itu 2018 itu tuh aku masih mulai belajar bikin kayak vector art gitu. Jadi ya waktu dulu tuh hasilnya tuh nggak sebagus kayak sekarang gitu, kayak umpama Iya, dibandingkannya tuh beda-beda jauh gitu kan. iya. Soalnya masih belajar gitu. Jadi awal awal mulanya itu tahun 2018 akhir kayaknya. Aku awal belajar itu 2018 pertengahan, terus kok enak, terus teman-temanku nyaranin, oh dibikin bisnis aja deh gitu. Ya udah, akhirnya aku mulai jadiin keahlianku itu jadi bisnis kayak gitu. Berarti bisnisnya ini berawal dari hobi ya, Kak? Berawal dari hobi, berawal dari passionku. Jadi Iya, ya aku ngejalinnya kayak enjoy gitu. Soalnya kan aku suka gitu kan. iya. Kan kata kakak tadi tuh memulai bisnisnya pada tahun 2018. Berarti itu kakak sedang kuliah ya, Kak, saat kuliah? Ya benar sekali ya. Jadi tahun 2019 itu aku masih angkatan, masih semester 3. Iya, semester 3 Iya. aku mulai mulai bikin bisnis itu. Itu cara kakak membagi waktu belajar kakak sama mengelola bisnis kakak itu bagaimana, Kak? Gimana Cara. ya? Jadi ya, umpama nih kuliah ya, paginya Iya, kuliah gitu. Terus malamnya tuh aku kasih waktu buat cuma beberapa jam gitu, umpama 1 jam atau 2 jam, atau iya. paling lama 4 jam lah. Itu buat ngerjakan pesanan gitu. Kalau nggak gitu, umpama nih kuliah kan, datang kuliah. Mm, Terus biasanya kan nggak ada kan, ya udah iya. tak buat waktu kosong itu buat ngerjakan pesanan. Cuma ya waktu kalau masih kuliah dulu itu aku batasin, misal seminggu cuma 3 atau sampai 5 lah paling banyak itu. Ya gitu. Masih belum seberapa banyak sama yang sekarang. Jadi ya kayak aku nggak mau ya, maksudnya nggak mau kuliahku itu keteteran gara-gara Iya. bisnis dulu. Jadi cuma aku batasin cuma seminggu itu paling banyak 5 lah paling enggak kayak Iya. gitu. Mm-mm. Jadi caranya itu kita dapat membatasi pesanan itu terus memberi waktu untuk mengelola bisnis itu Iya, sendiri berapa iya, jam dan waktu belajar itu berapa jam. iya benar. Tapi kita tetap memprioritaskan waktu belajar kita ya, Kak. Ya, ya harus itu. Harus, iya, harus, Kak. Soalnya itu tujuannya kuliah kan, Kak. Iya. Terus apa untuk inspirasi atau ide bisnisnya ini berasal dari mana, Kak? Hmm, jadi tuh awalnya itu tuh aku nggak kepikiran sih deh buat ini tak jadiin bisnis gitu. Soalnya tuh awalnya tuh emang suka gitu, pengen belajar kok orang-orang ada yang bisa gitu kan. Cuma aku tuh dulu tuh nggak kepikiran sama sekali buat ini tak jadiin bisnis gitu kan. Iya. Terus waktu aku belajar gitu kan, terus aku minta izin ke temanku, fotomu tak jadiin vektor dong, gituin kan. Terus dari situ tuh teman-temanku tuh bilang, kenapa nggak kamu jadiin bisnis aja gitu, daripada kamu cuma gambar-gambar tok, nggak ada yang kamu hasilin. Terus akhirnya aku kayak, oh iya ya, kenapa nggak tak jadiin bisnis gitu. Akhirnya ya udah aku buka buka akun IG baru buat bisnisku itu, mulai promote. Terus lama kelamaan awal mulanya kan mungkin pelangganku itu cuma dari sekitar aja kan, kayak teman-temanku, terus temennya temanku kayak gitu. Tapi lama kelamaan aku promote di IG, aku promote di apa ya, di Twitter juga. Akhirnya lama kelamaan tuh dari beberapa daerah kayak Jawa Tengah, Jawa Barat, terus tapi awalnya sih emang cuma soft file gitu. Aku kirimkan filenya aja. Terus kok kok cuma gini toh, kok monoton. Kalau gini Iya. gimana, masa ya cuma cuma gini toh kan gitu kan. Kok nggak menarik gitu. Akhirnya aku punya ide. Oh, ini kan lagi musimnya kayak hampers gitu kan, Mm. kayak giftbox gitu. Kenapa nggak aku pakai ini tuh. Cuma kalau ada orang yang mau cuma pesan softwarenya aja bisa, tapi ya kalau mau pesen giftbox juga bisa.
Jadi ya, oh gini aja deh biar menarik gitu. Terus ya gitu, ya gitu. Berarti untuk ide atau inspirasinya itu dapat dikatakan berasal dari omongan teman ya, Kak? Iya, iya benar sekali. Oh itu iya, oh iya ya, Iya. oh iya ya. Kok kan nggak kepikiran sampai situ gitu. Kalau temannya nggak bilang gitu mungkin Kak Amanda nggak berpikiran sampai itu. Mungkin cuma tak jadiin hobi atau cuma Iya. tak jadiin ya kesenangan lah, terus kok mengisi waktu luang lah, Mm-mm. mungkin cuma gitu. Padahal hobi bisa mendatangkan uang ya, Kak. Terus untuk memulai bisnis art ini apakah membutuhkan modal yang sangat besar, kecil, atau gimana, Kak? Kecil deh, hampir kayak nggak ada menurutku. Soalnya kan Wah, aku mengerjakan apa ya, kayak made by order gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada orderan ya aku nggak ada kerjaan gitu. Apalagi waktu awal dulu kan aku cuma soft file tok kan. iya, Terus cuma soft file tok, ya modalku ya cuma di laptop itu. Pokoknya laptopku kuat buat desain, just alhamdulillah gitu. iya. Jadi ya itu sih modalnya cuma waktu, terus ya itu. Waktu, Tapi makin kesini tenaga, kan waktu, tenaga. dan Tapi makin pikiran. kesini makin kesini aku kayak inovasiku pakai ya kayak Hampers, Giftbox gitu kan. Jadi Iya, bikin oh ini modalnya di sini, modalnya di beli figura, beli kardus, beli box, terus beli ya perintilan-perintilan lainnya. Ya kayak gitu sih. Cuma mungkin kalau dihitung ya kerugiannya itu sama sekali nggak ada kayak. Jadi aku ngeluarin pengeluaran ya buat orderan yang masuk gitu. Jadi nggak apa ya, modalnya itu hampir nggak ada gitu. Soalnya umpama ya ada yang pesan, umpama bayarnya, umpama dia kan bayar duluan kan biasanya iya. sebelum Mm-mm. dibuat itu bayar duluan. Nah dari pembayarannya itu aku buat untuk beli perlengkapan buat kadonya itu. Jadi ya kalau dihitung-hitung nggak terlalu banyak sih modal, sedikit Berarti, sekali. iya. Berarti untuk ruginya itu sangat kecil sekali ya, Kak? Ya Dapat sangat kecil, sangat sangat kecil. kecil. Mm-mm. Berarti misal nih kakak belanja bahan buat hampers itu, buat vector art itu kira-kira bahannya tuh bisa dijadikan untuk membuat hampers pesanan orang lagi apa enggak, Kak? Kayak Bisa, sisanya tuh. ya bisa kok deh. Jadi kalau ada sisa gitu ya udah dijadiin untuk pemesanan berikutnya. Oh iya, kalau ngomong masalah rugi sih aku pernah deh rugi. Kayak Hmm, apa yang aku baru ingat soalnya. Kan pernah tuh, kan aku pakai figura kaca kan ya. iya. Nah, misal dikirim keluar kota gitu kan, terus Mm-mm. packingku belum terlalu aman gitu. Padahal udah tak kasih bubble wrap ataupun apa, pokoknya yang Iya. biar aman lah. Nah, tapi ternyata sampai sananya itu figuranya pecah. Jadi kalau nggak aku ganti, aku kirimin lagi figuranya. Jadi ya mungkin Mm. kalau kerugiannya itu yang di situnya itu. Iya. Jadi harus kalau misal figurannya kaca itu kita harus lebih hati-hati gitu ya, Kak, Hmm, untuk hmm. packagingnya. Iya, benar. Hmm. Terus untuk alat atau sarana yang dibutuhkan untuk proses pengerjaannya itu apakah cuma laptop sama aplikasi saja, Kak? Kalau kalau ngomongin vektor artnya aja ya, Iya. kalau ngomongin vektor artnya aja sih ya cuma laptop, terus aplikasi kayak CorelDRAW, AI, terus ya yang tadi apa namanya Clip Studio Paint gitu. Cuma kalau ngomongin produk hampersnya banyak deh perintilannya. Iya. Kayak box, figura, terus apalagi ya, kayak stiker-stiker gitu, terus kertas-kertas yang buat nyetaknya, printer. Aku dulu awalnya itu kalau mau nyetak gitu kan di percetakan kan. Tapi tak Iya, pikir-pikir kok, mahal. mahal, oh, mahal, terus kok yo capek bolak-balik ke Iya. kosan ke percetakan, terus tiap hari bolak-balik. Wah, akhirnya dari pemasukanku beberapa bulan itu akhirnya aku belikan buat beli printer, jadi lebih enak terus efisien gitu kan
gitu. Iya. Kalau kita pergi ke print itu kayak buang-buang waktu, buang-buang uang juga ya kan, Kak? Buang-buang uang, modalnya juga lebih besar kayak gitu kan. Iya, mending beli print itu, Kak. Ya beli Di-print printer. sendiri, dibuat Iya, sendiri. ya betul. Terus untuk membuat satu produk itu Kak Amanda membutuhkan waktu yang lama apa enggak, Kak? Berapa ya? Mungkin sebenarnya sih kan ya tergantung kesulitannya juga kan ya. Jadi kalau di rata-rata itu sekitar satu desain itu biasanya 1 jaman. Soalnya ada tuh ya yang umpama yang mudah gitu cuma setengah jam gitu ada. Ada juga yang sulit gitu atau orangnya banyak gitu dalam satu frame itu tuh biasanya butuh waktu paling lama itu 4 sampai 5 jaman. Jadi misal kalau di rata-rata itu satu produk itu sekitar 1 jaman. Jadi satu hari itu biasanya aku dapat sekitar 8 sampai 13-an desain Wah, kayak gitu. hebat ya, Kak. Dalam Capek deh tapi waktu masih nih. iya, dalam waktu apa, enggak sampai sehari itu sudah menghasilkan produk yang sangat banyak. Iya, ya lumayan sih. Cuma ya Lumayan. apa ya, kayak kadang tuh itu deh. Soalnya kan kerjaan kan cuma duduk di depan laptop terus Iya. gerak kan. Terus akhirnya Mhm. tuh di badan tuh nggak enak gitu kayak Iya, sakit pam semua gitu, Kak. sakit semua. Terus kayak nggak keluar keringat kan aku. Jadi kayak Iya. apa? Semakin membesar badanku. Harus dibanyakin minum, Kak, biar nggak sakit semua gitu. Iya. Jadi ya itu sih cuma di depan laptop terus sampai kadang mataku sampai berair gitu kan. Iya. Terus ngajar deadline biasanya sampai tengah malam kayak. Mhm. Terus untuk tingkat kesulitan, kemudahan itu dilihat dari segi apanya, Kak? Tingkat kesulitan itu biasanya dilihat dari detailnya sih. Mama nih, misal ya, ada orang pesan kayak berwajah itu, terus kayak perintilan yang di bajunya itu kayak banyak sekali perintilannya Mhm. kayak terus Iya. apa kayak apa ya? Yes, pokoknya banyak lah kayak Mhm, ribet gitu ribet. bajunya gitu. Ribet. Itu yang bikin lama, apalagi kalau bajunya itu batik kan. Wah, lah kalau Iya. batik itu bikinnya lama, Ses. Pokok kalau mau bikin tuh harus apa ya? Pikiran tuh harus fresh gitu. Soalnya kalau nggak fresh, males Iya. gitu bikin batiknya itu. Iya, Kak. Mhm. Mm-mm. Dan itu memakan waktu yang sangat lama ya, Kak? Yang sangat lama kalau week kayak gitu-gitu. Mhm. Nah, dan lagi yang bikin lama itu tuh yaitu kayak jumlah orangnya. Misal kalau cuma satu aja kan cepet Mhm, kan. cepet. 2 wajah, 3 wajah, 4 wajah. Sampai pernah itu dulu 10 wajah kan. 10 wajah itu aku buat itu ya sampai 3 hari. Soalnya kenapa? Kayak apa ya, ngelihat cuma itu toh gitu selama apa ya, Iya. kayak bosen gitu deh. Jadi ya jadinya lama gitu. Terus kalau lama gitu biasanya aku bilang ke customer-nya kan, Mbak ini kayaknya butuh waktu lebih dari 1 hari. Umpama kakak nambah biayanya apa nggak apa-apa. Jadi kayak deal to deal gitu sama customer. Mhm. Pernah nggak Kakak ngerjakan itu sampai ada yang 1 minggu gitu, Kak, waktunya? Ada sih dek, pas dulu kuliah, pas ada banyak Oh, deadline, iya. gitu. Kuliah juga banyak deadline gitu, banyak Mhm. tugas laporan. Wah, kamu tahu kan, tahu sendiri kan kalau laporannya kayak gimana. Iya. Terus ya itu sampai ngumpulin moodnya juga butuh waktu juga. Soalnya apa ya, kadang tuh kan mut-mutan juga kan yang buatnya Mhm. nggak Iya, Kak. nggak selalu on mood gitu. Iya, Nggak itu selalu mood-nya bagus gitu ya, Kak? sih. Nggak selalu mood-nya bagus. Terus selama pengerjaan vektornya itu, apakah Kakak pernah mengalami hambatan atau kesulitan, Kak? Apa ya? Pernah sih deh itu laptopku kayak error macet gitu. Jadi Iya. harus diserviskan dulu terus
orangnya marah-marah, kok lama sih, kok lama sih, kok Iya. lama sih. Jadi kan nggak sesuai deadline kan. Terus ada lagi kayak figuranya belum jadi gitu kan, aku masih pesen deh orang gitu kan. Figuranya belum jadi Kak, aku bilang gitu. Terus aku dimarahin, lu gimana sih gitu. Terus ya yang tadi Mm-mm. kataku ada yang figuranya pecah kayak gitu. Kayak jadi masalah gitu. Terus sekarang untungnya itu kan dulu pakai kaca kan. Nah Iya. sekarang itu meminimalisir buat gak pecah itu kacanya itu aku ganti akrilik. Jadi lebih lebih elastis gitu, nggak Mm-mm. terlalu Iya. banyak nggak terlalu banyak resiko lah kalau pakai akrilik. Jadi untuk setiap kali ada hambatan atau kesulitan tuh kakak langsung gercep gitu ya kak untuk mengatasinya itu bagaimana? Uh, Seperti ya, seperti misal laptopnya tadi kan rusak, kakak langsung bawa ke tukang servisnya, terus pesan Vigora dulu gitu ya kak? ya gitu. Terus pernah juga tuh printerku macet gitu. Padahal itu udah mau apa ya, udah mau tak cetak. Terus udah tak janjiin juga orang-orang yang pesen itu, oh nanti sore tak kirim Kak, nanti sore saya kirim. Terus loh kok printerku macet gitu kan. Terus aku bilang ke customerku, Kak ini printernya masih macet, umpama saya kirim besok gimana? Ada yang baik, oh iya Kak nggak apa-apa. Terus ada juga yang nanya, loh gimana sih Kak katanya mau dikirim hari ini gitu kan. Jadi ya kayak serba Iya, salah gitu, aku gimana ini ya gitu. tiap orang kan beda-beda kadang gitu kak. Beda-beda. Jadi harus lebih sabar gitu menghadapi orang-orang kayak gitu. Terus untuk fotonya itu ngeprintnya itu pakai kertas apa kak? Aku pakai kertas glossy. Iya, pakai kertas glossy. Soalnya kenapa kok nggak pakai art paper? Soalnya kalau art paper itu kan butuh itu kan, butuh tinta yang khusus art paper kan. Jadi aku pakai kertas glossy itu supaya buat ngeprint yang nggak khusus foto itu juga bisa gitu kan. Terus harganya juga meskipun agak lebih mahal daripada art paper, ya hasilnya lebih bagus aja gitu deh. Iya. Jadi untuk ngeprintnya itu di kertas yang khusus buat foto gitu Iya, atau benar. yang untuk vektor art gitu ya kak? Iya. Terus untuk pengerjaannya sendiri kakak mengerjakan secara mandiri atau ada partner yang membantu kak? Untuk saat ini sih masih sendiri deh. Tapi kalau kitanya udah ada pandangan mau ngerekrut orang untuk bantu sih, udah ada pandangan sih. Soalnya kadang tuh kalau overload gitu, maksudnya pesanannya lagi overload gitu tuh, stres gitu deh. Nggak, buat bungkusnya kan juga butuh seharian full gitu. Iya. Kali bungkus itu sampai 15-an gitu. 2 hari sekali biasanya. Jadi kayak, aduh kok nggak, kayak apa ya, waktu istirahat tuh kurang gitu kalau sendirian. Iya, Terus kayak memang kak udah, kalau gitu terkuras. kalau gitu anu aja deh, aku mau cari orang buat bantu bungkus-bungkusnya aja gitu. Sebenarnya udah punya apa ya, udah punya pandangan cari orang, cuma masih belum terrealisasikan. Berarti kakak untuk apa mencari orang itu kakak suruh untuk membantu membungkus kadonya saja gitu ya kak, bukan untuk Iya. proses pengeditannya sendiri. Nah, iya. Jadi kalau aku mau merekrut orang itu cuma bantu proses packagingnya itu aja. Jadi kalau masalah edit, desain gitu aku soalnya apa ya, takutnya tuh nanti kalau aku merekrut orang nanti hasilnya beda, terus orang yang biasanya Iya. udah langganan ke aku tuh kayak komplain gitu. Aku takutnya kayak Takutnya gitu. kecewa, mengecewakan gitu ya kak. Hmm. Soalnya kan udah lama langganan, kok hasilnya Iya. beda sekarang gitu. Maksudnya beda kok gini kok gitu. Mm-mm. Jadi kalau mau merekrut orang buat bantu desainnya itu tuh sebenarnya ya pengen sih kayak gitu. Jadi Mm-mm. orangnya yang mau tak rekrut itu tuh tak latih gitu kan. Iya. Cuma masih kayaknya nanti aja deh. Aku masih bisa sendiri kayak gitu. Mm-mm. Cuma kalau yang proses bungkus-bungkusnya itu mungkin dalam Mm-mm. waktu Mungkin dekat aku mau cari orang buat bantu aku. iya.
Bisa, Kak. Soalnya kan kalau kita misal merekrut orang buat proses pengeditannya, terus orangnya itu nggak mempunyai skill skill pengeditan seperti Kakak kan ya susah mau mau apa, ngajarin dulu yang membutuhkan waktu yang lama gitu ya, Kak. Iya iya deh, bener. Terus untuk pemesanan yang sering Kakak peroleh itu apakah untuk kado ulang tahun, kado pernikahan, kado wisuda, atau mungkin untuk yang lain, Kak? Kebanyakan sih ya, kebanyakan kan kado kado ulang tahun tuh. Terus ya sama sih sebenarnya, nggak kebanyakan di kado ulang tahun atau kado wisuda gitu. Cuma apa ya, kayak kalau musimnya wisuda gitu banyak banget deh yang Mhm. pesan. Terus kalau musim nikahan lah, kemarin kan musim nikahan kan. Iya. Nah itu pesanannya tuh kebanyakan buat kado nikahan gitu, buat kado nikahan. Terus akhirnya pokoknya musim-musiman lah. Pokoknya Mhm, kalau musim wisuda gitu biasanya banyak yang pesen buat wisuda. Terus kalau ulang tahun sih ya, ya apa ya, tiap waktu ada sih. mhm. Itu ada yang buat pesan buat buat kado ulang tahun kayak gitu. Kado sidang, kado Oh semprot iya, gitu. berarti untuk pemesanannya itu tergantung musim. Misal Nah, tergantung musim. misal heeh, misal bulan ini tuh banyak yang menikah gitu, berarti Mhm, pesanannya itu buat kado pernikahan. Terus mhm. heeh, misal sekarang musimnya sempro, wisuda, paling banyak ya untuk wisuda Iya. gitu ya, Kak. Mhm mhm mhm. Tapi tiap bulannya itu apa, apa, dapat dikatakan itu ada kado untuk ulang tahun. Iya, heeh. Mhm. Benar sekali. Terus untuk strategi pemasarannya sendiri tuh bagaimana ya, Kak? Kalau strategi pemasarannya, akun akun IG harus ada kan ya. Mhm, Aku bikin akun IG, terus di Facebook juga ada, terus di Twitter juga ada. Biasanya aku promosi kebanyakan itu di IG, di WA, di story WA. Kan aku bikin, eee, apa, pakai akun WA yang buat khusus jualan kan, jadi ya tak manfaatin itu. Terus di Facebook itu biasanya aku sambungin ke IG buat, mhm, iklan gitu loh dia, kayak iya. iklan dari Facebook itu. Tuh lumayan sih, eee, terus di Twitter juga. Kamu kamu main Twitter nggak? Pernah main tapi sekarang udah nggak suka Kalau di main Twitter tuh Twitter. biasanya kalau ada yang lagi rame gitu, aku nitip jualan gitu, meskipun kadang tuh kayak nggak etis Iya, gitu kan, cuma ya ada temennya gitu, aku ikut-ikut gitu, iya, "Oh nggak apa-apa, Kak. nitip jualan," Iya, gitu. Terus cuma ya pokoknya kalau mau apa ya, kalau teman-teman nanti mau ikut-ikut nitip-nitip jualan tuh lihat-lihat dulu kayak postingannya itu, eee, pantes buat dititipin jualan atau enggak. Kalau iya, misalkan ada kan yang kayak postingan yang berduka ataupun kayak iya, apa yang semacamnya lah, itu mhm, kayak pokoknya sedih, nggak etis nggak gitu kan buat dititipin jualan. mhm, Carilah Kak, yang kayak yang rame-rame, terus yang berawan gitu, Kak. yang happy-happy gitu lah. Heeh, Jadi kan ya yang lihat tuh ya nggak apa-apa gitu loh, ya kayak mhm, gitu. Terus, apa ya, promosinya biasanya aku awal-awal dulu sebelum pakai iklan IG, iklan Shopee, iklan apa gitu, aku itu deh, kan aku banyak grup kan di WA itu. Ya iya. udah tak manfaatkan grup-grup WA itu, tak kirimi, "Izin promosi," gitu, "izin promosi ya," gitu, "Ini," akhirnya ada yang, Ada yang pesan. pertengahan, ada yang pesen, terus ngasih tahu temennya, "Oh ini loh aku pesen pesen kado di sini, di sini," akhirnya, semakin merambat gitu kan. Terus Mhm, tahun 2000 berapa ya, 2020 awal itu aku mulai buka akun mmm, Shopee buat mhm, toko, terus ya udah aku mulai 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 ngupload produk-produkku. Awalnya tuh nggak ada deh, kayak emang aku dulu tuh nggak terlalu kayak serius gitu sama bisnis ini, cuma buat sampingan. buat sambian Terus gitu. mhm, buat tapi kok lama-kelamaan kok banyak juga gitu. Heeh, Awalnya kan di Shopee kan belum ada kan, apa iya, mungkin gara-gara belum ada yang order lewat Shopee gitu kan, terus ada nih, 1 kali, 2 kali ada orang pesen di Shopee, terus lama-kelamaan tuh banyak
banyak yang order, kayak nanya-nanyain gitu, makin banyak. Terus akhirnya pas aku kapan ya? Pas aku KKPLP kalau nggak salah. Pas aku KKPLP itu aku mulai buat inovasi baru gitu, bukan cuma vektor wajah tok. Jadi kayak aku buat jenis-jenis desain ilustrasi wajah yang berbeda-beda gitu. Jadi jenisnya itu berbeda gitu, kayak apa ya, gambarannya, stylenya itu tuh berbeda gitu loh. Iya, Jadi orang nggak bisa milih, monoton. oh ini loh yang lebih bagus, oh ini Mm-mm. loh yang lebih lucu gitu. Kalau mau cari yang lucu pakai produk yang ini, kalau mau cari yang hasilnya Iya. mirip sama fotonya pakai yang ini. Kayak. Jadi Mm-mm. orang tuh mikirnya tuh jadi beli nggak ya, beli, bukan Mm-mm. apa ya, kalau cuma satu produk kan orang Monoton gitu. mesti mikirnya tuh beli apa enggak ya. Terus kalau aku bikin produk baru, oh pertanyaannya tuh jadi pilih yang mana ya, jadi Iya, kayak bingung, malah malah bingung mau menambah pilih yang mana. orang yang pesan gitu. Iya, iya Kak. Untuk nama Instagram, Twitter, Facebook, sama Shopee-nya itu apa Kak, kalau boleh tahu? AMD Gallery, cuma username-nya di IG Shopee itu aku pakai AMD GLRY kayak gitu. Cuma biasanya aku nyebutnya tuh AMD Gallery sih. Cuma ya mungkin di akun IG ku sama akun Shopee-ku itu emang tak buat lebih singkat gitu. Jadi AMD GLRY. Iya. Berarti awalnya itu Kakak mempromosikan itu lewat Instagram, Twitter, sama Facebook. Terus berjalannya waktu Kakak mempromosikannya, menjualnya itu melalui Shopee ya Kak? Iya, benar sekali. Untuk online store yang lainnya apakah belum ada? Misal Tokopedia, seperti itu. Oh, ada deh. Aku baru buat Tokopedia itu baru beberapa bulan yang lalu. Berapa bulan ya? 4 bulan yang lalu aku baru buka Tokped. Cuma masih yang pesen itu nggak sebegitu banyak di Shopee gitu. Soalnya kan biasanya Tokped tuh apa ya? Kayak Barang-barang barang-barang ya, elektronik gitu. Maksudnya elektronik kayak gitu. kebanyakan yang pesen di Tokped itu cowok gitu kan. Kalau di Shopee Iya, itu kebanyakan cewek-cewek. cewek-cewek. Cewek-cewek kan biasanya cari penilaian-penilaian yang lucu gitu kan. Jadi ya Iya. mungkin dari situ. Cuma kalau ada orang pesen ya, maksudnya hubungi langsung di WA aku. Terus aku tanyain, pilih mau order manual lewat WA, terus nanti di rekening dikirim pembayarannya lewat rekening, atau pilih lewat Shopee atau Tokped. Terus akhirnya ada yang dia jawab, aku pilih Tokped aja Kak, soalnya ongkirnya lebih gede, Lebih murah. minimalnya juga lebih kecil gitu kan. Ada yang gitu. Mm-mm. Cuma emang selama ini sih masih banyak yang order lewat Shopee. Iya, mungkin Shopee itu dipikirnya banyak sekali gratis ongkirnya gitu ya, Kak. Terus kayak apa ya? Sebenarnya sih kalau ditanya mudah mana order lewat Shopee atau Tokped tuh sama aja sih. Mm-mm. Cuma nggak tahu kenapa tuh emang cewek-cewek tuh kebanyakan ordernya itu lewat Iya, Shopee gitu. sama Kak. Kayak lebih suka ke Shopee gitu daripada ke Tokopedia, Lazada gitu. Kok sebut merek? Nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa. Astagfirullah. Oke. Terus, ada nggak sih, Kak, pelanggan itu yang datang langsung ke rumah Kakak untuk memesan gitu? Mungkin yang datang ke rumahku itu cuma ngambil barangnya sih, Dek. Kalau pemesanan tetap online, kayak ngubungi aku lewat WA dulu, terus pembayarannya juga bisa COD kan kalau diambil di rumahku gitu. Bayarnya di Iya. tempat gitu. Jadi kalau pemesanannya langsung itu masih belum pernah sih, cuma mungkin hubungi aku dulu, terus ngirim gambar yang mau dijadiin vektor, Iya. terus deal-dealan, oh ini berapa Kak, ini berapa, terus umpama aku ambil di rumah Kakak, bisa nggak? Dia tanya gitu kan, oh bisa, pembayarannya sekarang apa nanti Kak? Oh nanti aja Kak, waktu ngambilnya aja nggak Waktu apa-apa. ngambil. Jadi apa?
kalau untuk rumahnya yang dekat itu bisa langsung COD ke bersama kakak atau datang ke rumah kakak gitu ya. Kita sampai gitu. Untuk terus nih Kak, untuk kisaran harganya itu berapa Kak? Aku yang paling murah, ini kalau ngomongin yang vector art-nya aja ya, kalau ngomongin vector art-nya aja yang soft file itu yang paling murah itu ada yang harganya 25. Itu yang 25 itu tuh yang desainnya tuh simple banget gitu loh. Simple vector Iya. namanya. Nah, naik dikit ada yang namanya AMD style atau Grid style gitu tuh harganya mulai dari 35.000. Terus naik lagi ke vektornya. Ke vektornya itu vektor wajahnya itu mulai dari 40.000. Jadi misal 40.000 itu kan sebahu kan. Nah, misal kalau pakai setengah badan nambah harga 10.000. Terus misal kalau 2 orang gitu nambah harganya juga kayak gitu. Terus kalau hampersnya itu yang paling murah itu sekitar 55.000. Itu isinya ya ilustrasinya itu, terus figura, terus ada box, terus greeting card, ya kayak gitu-gitu. Terus yang paling mahal itu 149.000. Nah, itu yang 149 itu isinya macam-macam deh. Ada kan pakai figura 3D kan yang 149 itu. Pakai figura 3D, di dalamnya kayak pop up gitu loh, kayak semacam timbul gitu. Terus ada bunga-bunga keringnya, tak kasih bunga-bunga kering. Terus ada lampu-lampunya juga di dalam figuranya. Terus tak kasih kayak gratisan kalender, terus polaroid, terus kayak gantungan kunci, pokoknya macam-macam gitulah. Itu harganya 149.000. Terus itu yang 149 terus sama yang kisaran 55 itu apa dapat software-nya juga, Kak? Dapat deh. Jadi kan ada tuh orang, ini dapat software nggak sih Kak? Gitu kan. Oh dapat Kak gitu. Cuma kadang aku tuh kesalahanku di sini sih, kekuranganku. Kadang tuh aku nggak langsung ngirimin gitu. Jadi sekarang itu aku akalin filenya itu aku upload di Google Drive. Jadi setiap harinya itu aku upload di Google Drive. Jadi orang-orang yang pesen itu bisa langsung cuma tak kasih link terus akhirnya mereka itu bisa langsung download filenya itu. Iya. Jadi lebih enak gitu ya Kak, bisa Lebih enak. bisa langsung Daripada satu-satu minta ngirimin satu-satu kan, misalnya nomor ribet satu-satu ribet banget. Akhirnya tak akalin aku upload filenya semuanya di Google Drive, terus aku tinggal ngirimin linknya. Nah, mereka tinggal download filenya aja kayak gitu. Terus Kak, kan tadi Kakak bilang memulai bisnisnya itu saat kuliah ya Kak. Ada nggak tips untuk kita yang yang ingin memulai bisnis agar bisnis kita itu sukses seperti Kakak? Oh gitu. Jadi ya kayak apa ya, Dek? Pertama, kalian punya niat. Nah, kalian harus punya niat sungguh-sungguh mau buat bisnis itu. Terus jangan mikir mikir jatuhnya aja kayak, oh aku nanti bikin bisnis ini nanti aku takut rugi, aku takut gagal gitu. Pokoknya jangan pernah mikir itu. Jangan pernah mikir gagal terlebih dahulu. Jadi ya kalau kamu punya niat, jalanin, seriusin. Terus kamu harus istiqomah juga. Pokoknya kamu harus serius sama yang kamu jalanin saat ini gitu. Terus tuh ngatur uang, terus biar kelihatan untungnya itu ya, biasanya biar kelihatan untungnya itu jangan pernah kamu itu mencampur uang pribadi sama uang penghasilan kamu dari jualan itu. Jadi kayak uangmu yang pribadi kamu sendiriin, uang dari penghasilan bisnis semua itu juga harus kamu sendiriin gitu. Jangan
jangan sampai kamu campur, soalnya kalau Iya. dicampur itu kayak mana ya hasilku selama jualan ini kayak nggak ada gitu, Nggak kelihatan gitu, Kak. nggak kelihatan gitu. Terus Kadang ya lagi, kepake. terus lagi apa ya? Aku tadi ada loh. Bentar. Mm-mm. Jadi pilih bisnis yang sesuai passion kamu. Misal kalau aku kan passionku di sini kan di Iya, dunia digital gitu. Jadi ya aku usahain aku itu nggak bakal bosen gitu sama ini. iya. Misal kalau ada apa-apa, kalau aku bosen kan apa ya? Mm-mm. Ya paling nggak kan aku nggak terlalu jenuh gitu loh kalau terus apa buat bisnis terus aku seneng gitu kan, aku nggak terlalu jenuh gitu. Terus apa ya lagi? Apa ya deh? Pokok intinya itu kita harus nyari bisnis itu yang sesuai dengan passion-nya kita ya, Kak. Biar nggak, Passion. biar nggak bisnis kita itu nggak berhenti di tengah jalan gitu. Kan takutnya saat udah nyampe di tengah jalan terus kita ada kendala, kita nggak bisa ngatasin, malah kita nyerah, jadinya bisnisnya itu berhenti gitu, Kak. Terus lagi ya kan bisnis itu kan nggak melulu cuma itu tok gitu. Jadi Iya. kita harus pintar cari inovasi, cari ide-ide baru. Misalnya aku searching produknya orang lain gitu kan. Oh kok bagus gini. Cuma aku nggak mau ikut-ikutan bikin kayak Iya, gitu. Maksudnya harus punya aku inspirasi harus sendiri. cari inspirasi lain. Maksudnya yang bisa, pokoknya mikirnya tuh yang bisa nandingin si ini gitu kan. Pokoknya harus Iya. lebih bagus daripada si ini gitu. Jadi oh bikin ini aja, bikin produk baru gitu. Produk barunya itu ya kita hasil dari kita searching, cari di Pinterest atau apa gitu. Terus nanti kita dari ide-ide, pokoknya umpama nih kita punya ide-ide banyak gitu. Nah dari ide-ide banyak itu kita jadiin satu. Terus nanti kita dari ide-ide itu tuh kita dapat menghasilkan produk yang baru, unik dan beda dari yang lain kayak gitu. Terus pokoknya kalau ada apa ya, misal nih sepi kan, aduh kok sepi, kok jangan pikir, jangan kayak terlalu khawatir gitu. Kalian itu harus apa ya, harus mikir gimana ya cara aku nggak sepi gitu. Jangan terlalu dipikirin, cuma kalian itu harus mikir gimana caranya biar nggak sepi. Misal promosi lah diperbanyakin, atau misal ikut paid promote, bisa artis, bisa selebgram, bisa kayak kalau di Mavi kan biasanya kan ada paid promote kan Iya, ada kayak Kak. gitu tuh, apa ikut Multi-paid promote. atau kan di Telegram itu kan biasanya kalau di apa ya channel-channel Iya. kamu di Drakor itu kan biasanya kan ada Iya, kan iya bisa ada. promote gitu kan. Nah ya itu Iya. udah gitu ini itu ya nggak apa-apa ngeluarin sedikit uang buat paid promote yang apa yang nantinya kan kita juga dapat penghasilan dari paid promote itu juga gitu kan. Iya. Jadi Iya, ya Kak. itu deh, sering-seringin promosi. Pokoknya yang paling penting itu sering-seringin promosi. Kalau kalian nggak promosi ya nggak laku gitu. Apalagi kalau diem tak nunggu pelanggan datang gitu. Kalau bisnis yang berbasis online itu kan emang gitu kan, maksudnya kita itu harus banyak-banyak promosi. Harus sering promosi, sering menawarkan gitu, Kak. Gitu. Oh ya, Kak, kan sekarang ini masih masa pandemi COVID-19. Terus kegiatan masyarakat itu kan banyak yang dibatasi, apalagi kemarin itu masa PPKM. Terus itu kan berdampak pada pekerjaan masyarakat, dan beberapa masyarakat itu ada yang kehilangan pekerjaannya. Namun ada juga dari masyarakat tuh yang memilih membuka usaha baru yang dapat dikerjakan dari rumah, seperti Kak Amanda ini, bisnisnya Kak Amanda. Terus kira-kira
dampak COVID-19 ini apakah mempengaruhi bisnis kakak? Berpengaruh sih, Dek. Cuma pengaruhnya baik gitu. Oh, Kayak apa berpengaruhnya ya? itu Aku baik. sebenarnya nggak suka sih kayak gini. Maksudnya PPKM terus Iya, lockdown gitu nggak suka. Cuma nggak tahu kenapa tuh malah akibat tambah COVID banyak gitu kan. malah tambah banyak yang order kayak bisnis online tuh makin Iya, melesat gitu loh. heeh. Iya Kak. Orang-orang kan lebih memilih untuk beli online gitu kan. Jadi ya Iya. apa ya lebih lebih pemasukannya lebih lebih banyak terus yang pesan juga lebih banyak kayak gitu. Terus apa ya kan aku juga kan nggak terlalu membutuhkan kegiatan di luar rumah kan jadi ya bisa dikerjakan di rumah terus waktu juga lebih luang gitu kan bisa kuliah online kan juga bisa disambi sama itu kan ngerjakan itu kan. Iya. Dulu kan waktu tahun-tahun kemarin kan aku masih semester berapa ya semester 7 ya semester 7 itu aku sambi itu aku sambi sambil ngerjain skripsi sambil sambil gituan terus setelah selesai skripsi ini tuh kayak lebih merasa bebas gitu mau ngerjakan apaan pun Plong di gitu. mana pun kayak masih udah pelong gitu udah kayak Mm-mm. fokusnya itu cuma itu tak gitu jadi ya Iya. enak gitu deh. Iya Kak. Bebannya itu sudah berkurang gitu. Ya itu sih COVID memberikan dampak baik buat usahaku cuma ya gimana ya. Nggak apa-apa Kak, itu kan namanya apa ya? Kan kita nggak minta tapi kita dikasih rezeki melalui Ya, COVID ini gitu. alhamdulillah lah. Iya, Ya, alhamdulillah. walaupun aku pengen cepet-cepet nggak gini lagi sih maksudnya Iya, pengen sama Kak. pakai masker nggak usah pakai dari bedah. Iya. Terus ada nggak sih Kak tips atau cara yang Kakak lakukan itu untuk menarik minat pembeli lagi? Seperti Apa ya ngadain apa gitu? iya sih biasanya itu tuh aku pakai di akun Shopeeku sih kayak ngasih voucher gitu voucher voucher diskon atau voucher gratis ongkir atau voucher apa gitu kayak Iya. biasanya itu sih deh umpama dari diskon itu kan kayak lebih minat oh ini ada diskon ya Iya. udah daripada nggak daripada beli nanti diskonnya hilang akhirnya mereka tuh order cepet-cepet gitu jadi misal kalau ada diskonnya tuh biasanya lebih banyak gitu ya yang pesen juga jadi ya kayak semacam gitu terus ngadain umpama kalau giveaway sih aku belum pernah cuma apa ya misalkan ya aku buat promo bulan Agustus ya bulan Agustus aku promoin oh bulan ini beli ini gratis ini gitu aku pernah kalau gitu ya itu sih ya itu aja sih kayaknya. Berarti setiap kakak ngasih promo misal gratis ongkir, terus ngasih diskon, minat pembelinya itu semakin banyak gitu Kak. Gitu. Terus kalau enaknya sih ya kalau jualan di Shopee, di Tokped itu kan kalau tanggal tanggal yang sama tuh 9, 88 gitu kan kayak pesanan tuh membludak gitu loh, Dek. Jadi Iya. ya sih di situ sih kalau jualan di platform kayak gitu kayak Shopee, Tokped gitu enaknya di situnya sih. Jadi apa ya? Pedagang-pedagang kecil kayak aku tuh kayak semakin apa ya? Semakin bisa gini gitu loh, ada yang Iya, dukung gitu. Sendiri nggak dijual di Shopee tuh kayak mau ngasih promo juga berat di aku gitu. Kalau di Shopee kan kalau pas waktu tanggal kembali gitu kan gratis ongkirnya kan dari Shopee-nya sendiri kan. Jadi ya lebih enak Iya. aja sih. Meskipun jualan di Shopee sama Tokped itu kan ada pajaknya juga kan. Pajaknya sebesar 5% dari produknya itu. Jadi ya nggak terlalu kerasa sih. Soalnya udah dibantu gitu loh, udah dibantu penjualanku tuh udah dibantu sama mereka, jadi ya nggak ada salahnya kalau dipotong pajak gitu. Iya, daripada melalui kayak Instagram gitu kan nggak ada yang ngebantu gitu ya Kak. Mending lewat platform online gitu. Terus untuk kan Kakak tadi bilang ada gratis ongkir, ada diskon itu Kakak ngadainnya tiap
berapa bulan sekali atau apakah itu tiap bulan, Kak? Biasanya aku tiap bulan deh. Bulan apa, tanggal awal gitu. Awal bulan gitu. Mm-mm. Tanggal 1 gitu aku mulai ngasih diskon. Kayak diskon 5%, minimal pembelian berapa gitu. Mm-mm. Jadi setiap bulan itu aku adain gituan sih. Terus buat nambah follower di Shopee juga itu biasanya aku buat voucher yang khusus ikuti toko gitu kan, ada kan voucher ikuti toko. Jadi Iya. kalau misalnya kamu mengikuti tokonya Shopee itu, tokonya yang di Shopee itu kamu dapat voucher gitu. Biasanya gitu sih aku buat nambah Mm-mm. followerku. Iya, Kak. Pernah nggak Kakak itu mengalami masa yang mana itu tidak ada pembeli sama sekali, Kak? Ada deh. Tapi Ada. apa ya? Misal aku baru tutup lama gitu. Aku Mm-mm. baru tutup lama gitu. Kadang awalnya sih kalau baru buka lagi tuh sepi gitu, nggak ada peminat, nggak ada pesanan gitu. Pernah, cuma nggak pernah sampai lama gitu, nggak pernah, paling ya maksimal 3 hari 4 hari itu aku nggak ada pesanan sama sekali. Hmm. Cuma setelah itu aku coba, ya itu tadi aku genjar-genjarin Iya. promosi, ikut Mm-mm. promote, ikut gini. Ya akhirnya ada pemesan juga, ya gitu sih. Cuma yang ya pernah sih, kalau kadang tuh ya kalau nggak ada orang yang pesen gitu tuh kayak, ya ampun gini tuh rasanya nggak ada pesanan, terus Iya. aku kerja apa ini nanti, aku gitu udah mikir macam-macam, aku kerja apa nanti kalau nggak ada yang pesen kayak gitu. Mm-mm. Berarti kalau udah ngerasa sepi pembeli itu Kakak langsung ngadain diskon lagi agar menarik minat pembeli gitu ya, Kak? Iya benar, jadi kayak, pokoknya jangan sampai nggak ada yang pesen gitu, pokoknya jangan sampai, meskipun cuma satu ya nggak apa-apa, pokoknya jangan sampai nggak ada yang pesen gitu. Alhamdulillah ya, Kak, setiap kesulitan, hambatan Kakak yang ada di bisnis Kakak itu dapat diatasi dengan baik. Alhamdulillah. Semoga penjualan Kakak semakin sukses, lancar, Amin, amin, ya dan Rabbal alamin. dan banyak pesanan dan jangkauannya Amin. itu juga semakin luas, Kak. Ya, amin. Amin, amin. Nggak terasa ya, Kak, sudah kurang lebih 1 jam kita berada Oh iya di ya. podcast kewirausahaan ini. Ya, nggak kerasa loh ya. Nggak kerasa ngobrol dari tadi. Iya. Terus untuk teman-teman semua yang melihat podcast ini yang ingin membeli atau ingin melihat-lihat saja, silahkan kalian langsung kepoin di Instagram dan juga Shopee, Twitter, dan Facebook dari produk jualannya Kak Amanda di AMD Gallery. Dan nanti Gitu. akan saya share di bio YouTube ini ya, teman-teman. Untuk Kak Amanda, terima kasih banyak atas ilmu yang Kakak berikan. Tentunya ilmu ini sangat bermanfaat bagi kami yang ingin memulai bisnis di saat pandemi saat ini. Dan tentunya ini juga menjadi motivasi bagi kita ke depannya agar menjadi lebih baik. Ya, sama-sama deh. Setiap orang itu berhak untuk memulai bisnis yang mereka inginkan. Hal itu dapat mereka jalani dengan memiliki niat, usaha, dan juga semangat serta motivasi diri yang kuat. Untuk teman-teman semua yang di rumah, jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan untuk Kak Amanda, sekali lagi terima kasih banyak atas semua ilmu yang telah diberikan. Terima kasih kembali. Mohon maaf jika ada kesalahan selama podcast kewirausahaan ini. Semoga kita dapat bertemu lagi ya, Kak. Ya, amin. Semoga dapat Amin. ketemu. Ya, kayaknya aku belum pernah. Belum pernah. Belum pernah ketemu deh. Belum pernah.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.